Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum jami'an. Ana Lioni Zazaneta. Di sini saya akan membuat video tentang review terjemah Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali dengan alih bahasa Haji Muhammad Ali Makfur Sevili Iskandar. Baik, tujuan saya yang pertama membuat video ini yakni sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akhlak tasawuf di Prodi Pendidikan Bahasa Arab di kampus saya Unhas Jember. Yang kedua yakni sebagai upaya saya menyebarkan ilmu tentang akhlak tasawuf kepada masyarakat luas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, apa itu akhlak tasawuf? Akhlak tasawuf yakni salah satu disiplin ilmu dalam Islam yang mempelajari tata cara berperilaku yang baik dan mulia. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan terpuji. Akhlak tasawuf yakni dapat memberikan arahan untuk menciptakan perilaku yang mulia kepada Tuhan, sesama manusia, dan diri sendiri. Beberapa contoh perilaku tasawuf yakni seperti berusaha keras untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, banyak berzikir, berdoa, bersolawat, bersyukur, bersabar, dan bertawakal, kemudian mengejar keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhlak tasawuf ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi problematika masyarakat modern. Dengan pendekatan akhlak tasawuf, masyarakat dapat memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari kebenaran. Akhlak tasawuf dikembangkan secara integral melalui rukun iman dan rukun Islam. Kajian akhlak tasawuf merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian dan pengembangan pengetahuan agama Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan atau review tentang terjemah Bidayatul Hidayah ini. Yang pertama, di sini membahas tentang macam-macam orang yang mencari ilmu. Seperti apa macam-macam orang yang mencari ilmu itu? Yang pertama, orang yang belajar untuk mencari bekal di akhirat dan tidak bertujuan lain kecuali hanya karena Allah dan untuk akhirat. Kelompok ini tergolong orang-orang yang selamat dan berhasil. Kemudian yang kedua, orang yang belajar untuk mendapatkan kemuliaan dan kebutuhan hidup di dunia, pangkat dan harta, sementara dia tahu apa yang dilakukannya, namun dia berusaha menyembunyikan lemahnya perbuatan dan hinanya tujuan. Kelompok ini adalah orang-orang yang merasa khawatir jika mereka suatu saat sebelum bertaubat meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Kemudian yang ketiga, orang yang terkalahkan oleh syaitan, yaitu orang yang belajar untuk memperbanyak harta, kesombongan, tingginya pangkat, dan kemuliaan dengan banyaknya pengikut. Pembahasan yang berikutnya yakni tentang takwa sebagai permulaan hidayah. Disampaikan di sini, jika kamu bertanya, apa yang menjadi permulaan hidayah? Saya akan mencobanya pada diriku. Maka ketahuilah bahwa permulaan hidayah adalah takwa secara zahir, sedangkan akhir dari hidayah adalah takwa secara batin. Jadi tidak bisa merasakan akhir yang bahagia kecuali hanya dengan takwa, dan hidayah tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Baik, kita lanjut ke bab 1, yaitu terdiri dari subbab seperti patuh kepada Allah, etika bangun tidur, etika masuk kamar mandi, etika berwudu, etika mandi, etika tayamum, etika keluar menuju masjid, etika masuk masjid, etika sejak terbitnya matahari sampai tergelincir, etika mempersiapkan diri setiap melakukan sholat, etika tidur, etika sholat, etika imam dan makmum, etika pada hari Jumat, etika berpuasa. Kemudian bab 2 dengan subbab menjauhi maksiat, mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, 2 tangan, 2 kaki, dan maksiat hati, hasud atau iri, riya atau pamer, ujub atau congkak. Dilanjutkan dengan bab 3, etika bergaul kepada Allah dan sesama, yakni dengan subbab etika kepada Allah, etika orang yang berilmu, etika orang yang belajar, etika anak kepada orang tua, dan etika kepada teman. Kita langsung masuk ke bab 1, patuh kepada Allah. Dalam memaknai patuh kepada Allah, Allah memiliki perintah-perintah yang fardu dan ada juga yang sunnah. Disampaikan bahwa pencari ilmu, kamu tidak akan dapat melaksanakan perintah Allah kecuali dengan mengawasi hati dan anggota badan dalam setiap aktivitas mulai dari pagi hari sampai sore hari. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihat hati, perbuatan, dan pikiranmu serta mengetahui seluruh perhatian, keinginan, langkah, dan semua gerak-gerikmu. Oleh karena itu, wahai orang yang miskin secara zahir dan batin di hadapan Allah, beretikalah selayaknya etika yang dilakukan oleh hamba yang rendah dan pendosa di hadapan Allah yang merajai, mengawasi, lagi maha mengalahkan. Berhati-hatilah jangan sampai Tuhanmu melihat dirimu melakukan apa yang dilarangnya dan tidak kehilangan dirimu saat menyerukan sesuatu kepadamu. Selanjutnya etika bangun tidur. Di sini disampaikan bahwa bangun tidurlah kamu sebelum keluarnya fajar dan jadikan dzikir sebagai permulaan sesuatu yang ada dalam hati dan lisanmu. Ucapkanlah doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kami dan kepadanya kami bangkit. Selanjutnya yakni tentang etika masuk kamar mandi. Jika kamu menuju kamar mandi untuk buang air, maka dahulukan kaki kiri, dan saat keluar dahulukan kaki kanan. Jangan membawa sesuatu yang terdapat nama Allah dan Rasulnya. Jangan masuk kamar mandi dengan kepala terbuka dan telanjang kaki, serta baca doa Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najjisin khabithi muhbithi syaitonir rajim, yang artinya, wahai Allah, hamba mengharap perlindungan kepadamu dari kotoran, najis, hadas yang jahat, yakni syaitan yang terkutuk, dan membaca doa saat keluar. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni,
yang artinya hamba mengharap ampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang menyakitiku dan membiarkan sesuatu yang bermanfaat bagiku. Selanjutnya yakni etika berwudu. Disampaikan dalam terjemah kitab Bidayatul Hidayah ini bahwa sebelum berwudu alangkah baiknya kita melakukan bersiwak. Karena bersiwak dapat membersihkan mulut, mendatangkan ridha Allah dan membuat syaitan marah. Bahkan sholat sekali dengan bersiwak pahalanya lebih utama daripada sholat 70 kali dengan tanpa siwak. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintah bersiwak dalam setiap kali melakukan sholat. Kemudian setelah itu, duduklah untuk melaksanakan wudhu dengan menghadap kiblat dan berada di tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air. Kemudian bacalah doa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setelah itu basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam tempat air dan ucapkan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyukmi wal halakah. Kemudian niat menghilangkan hadas atau niat diperbolehkannya melakukan sholat. Lantas mengambil air untuk membasuh mulut sekaligus berkumur sebanyak 3 kali dan bersungguh-sungguh dalam berkumur sampai air mencapai ujung tenggorokan kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Kemudian berdoa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrilak wa sabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Setelah itu ambillah air untuk membasuh hidung sebanyak 3 kali, lantas mengeluarkannya dan panjatlah doa saat membasuh hidung Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Kemudian saat mengeluarkan air dari hidung, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Kemudian mengambil air untuk membasuh wajah, mulai permulaan tempat tumbuhnya rambut yang ada di atas kening sampai ujung dagu dan melebar dari telinga yang satu sampai telinga yang lain. Kemudian wajib meratakan air pada tempat tumbuhnya rambut pada jenggot adalah jenggot yang tipis, bukan yang lebat pada laki-laki. Kemudian basuhlah tangan kanan, kemudian tangan kiri sampai kedua siku, bahkan sampai pertengahan 2 lengan, karena perhiasan surga kelak sampai pada anggota badan yang terbasuh air wudhu. Kemudian ratakan mengusap kepala dengan cara membasahi kedua tangan, lantas mempertemukan ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri, kemudian meletakkannya di bagian depan kepala. Setelah itu menjalankan keduanya sampai tengkuk, lalu mengembalikannya ke depan lagi. Ulangi sampai 3 kali. Kemudian usap kedua telinga, baik luar maupun dalam dengan air yang baru. Masukkan jari telunjukmu ke lubang telinga dan basuhlah bagian luarnya dengan ibu jari. Kemudian mengusap lehermu dan basuhlah kaki kananmu, kemudian kaki kirimu beserta mata kaki dan basuhlah sela-sela jari kaki menggunakan jari kelingking tangan kiri dengan mulai jari kelingking kaki kanan dan mengakhiri sampai jari kelingking kaki kiri, dan masukkan jari tangan dari bawah kaki. Setelah itu basuhan sampai separuh betis. Ulangi sampai 3 kali pada setiap yang kamu lakukan. Setelah itu angkatlah pandanganmu ke langit dan ucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asilan. Bab yang selanjutnya yakni etika mandi. Saat mengalami hadas besar karena keluar sperma atau berhubungan, ambillah wadah menuju kamar mandi dan basuhlah kedua tanganmu terlebih dahulu sebanyak 3 kali, lalu hilangkan kotoran yang ada di badan, lantas berwudu seperti wudu untuk sholat. Dan tutuplah dengan membasuh telapak kaki agar basuhannya tidak sia-sia. Setelah selesai wudu, tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali seraya berniat untuk menghilangkan hadas besar, kemudian membasuh tubuh bagian kanan 3 kali, lalu tubuh bagian kiri 3 kali. Lalu gosoklah bagian depan dan belakang badan masing-masing sebanyak 3 kali. Sela-sela rambut dan jenggot, ratakan air pada lipatan-lipatan badan dan tempat tumbuhnya rambut, baik yang tipis maupun yang lebat. Hindari menyentuh kemaluan setelah wudu. Jika sampai menyentuhnya setelah wudu, maka ulangilah wudu. Yang wajib dalam mandi adalah niat, menghilangkan najis dan meratakan basuhan ke seluruh badan. Setelah itu, yang selanjutnya, etika tayamum. Jika kamu tidak dapat menggunakan air, baik karena tidak ada air setelah mencarinya, atau karena ada unsur seperti sakit atau tercegah untuk menggunakan air seperti terhalang oleh hewan buas, ditawan, atau air yang ada dibutuhkan untuk diminum sendiri, diminum orang lain, atau air tersebut dimiliki oleh orang lain dan tidak dijual kecuali dengan harga yang melebihi harga umum, atau terdapat luka atau sakit yang sangat mengkhawatirkan jika menggunakan air, maka bersabarlah sampai masuknya waktu sholat fardu. Kemudian menggunakan debu yang suci dengan cara memukulkan telapak tangan dengan tanpa menggenggam jemari disertai dengan niat diperbolehkannya melakukan sholat, lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah sebanyak 1 kali. Jangan memaksakan sampainya debu pada tempat tumbuhnya rambut yang tipis ataupun yang lebat. Lepaskan cincin dan pukulkan telapak tangan pada debu untuk yang kedua kalinya dengan menggenggamkan jemari, lantas mengusapkan telapak tangan pada kedua tangan beserta 2 siku.
Jika kamu belum dapat mengusapnya dengan merata, maka lakukanlah lagi sampai benar-benar merata. Setelah itu usaplah telapak tanganmu lalu mengusap sela-sela jemari. Kemudian lakukan satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah yang dikehendaki. Jika kamu ingin melakukan sholat fardu yang kedua, maka lakukanlah tayamum lagi. Selanjutnya yakni etika keluar menuju masjid. Setelah kamu bersuci, maka sholatlah 2 rakaat sebelum subuh jika fajar telah menyingsing. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu bergegaslah menuju masjid dan jangan meninggalkan salat berjamaah terlebih salat subuh. Karena salat berjamaah pahalanya lebih utama 27 derajat bila dibandingkan dengan sholat sendirian. Saat kamu berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tenang, mantap, fokus, dan jangan tergesa-gesa. Etika masuk masjid. Saat ingin masuki masjid, maka dahulukan kaki kanan seraya membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmati. Apabila kamu melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, maka bacalah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada transaksi perdaganganmu. Ketika kamu melihat di masjid ada orang yang mengumumkan hartanya yang hilang, maka berdoalah la raddallahu alaika. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah selesai berdoa, janganlah kamu melakukan sesuatu sampai waktunya masuk pelaksanaan sholat fardu, kecuali dengan merenung, membaca tasbih atau membaca Al-Quran. Saat mendengar azan, pada pertengahan berdoa dan berzikir, maka berhentilah dan jawablah azan. Jika kamu mendengar iqamah, maka jawablah persis dengan apa yang dikumandangkan. Setelah selesai menjawab azan yang dikumandangkan, lantas panjatkanlah doa. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajata rafi'ata wa ba'athu al maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Apabila kamu mendengar adzan saat tengah melakukan sholat, maka sempurnakanlah sholatmu dan jawablah adzan itu setelah salam secara berurutan. Ketika imam telah melakukan takbiratul ihram, maka janganlah kamu melakukan yang lain kecuali mengikut imam. Selanjutnya etika sejak terbitnya matahari sampai tergelincir. Setelah matahari terbit dan mulai beranjak naik kira-kira 1 tombak, lakukanlah sholat 2 rakaat, yakni setelah lewatnya waktu makruh. Ketika sinar matahari mulai tampak terang dan sesaat setelah kira-kira 1/4 siang, maka lakukanlah sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, yang masing-masing 2 rakaat 2 rakaat. Pemanfaatan waktu pada saat itu, pahalanya dapat mengimbangi sholat. Ada 4 hal. Yang pertama, ini adalah yang paling utama dibanding dengan yang lain, yakni mencari ilmu yang bermanfaat tentang agama, bukan keutamaan yang selama ini dibicarakan dan yang dinamakan ilmu oleh manusia. Yang kedua, seandainya kamu tidak dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat tentang agama, maka lakukanlah aktivitas-aktivitas ibadah seperti berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran, dan sholat. Ketiga, memperbanyak melakukan kebaikan untuk umat Islam, membahagiakan hati orang-orang yang beriman, atau mempermudah perbuatan baik bagi orang yang salih, seperti melayani orang yang ahli fikih, ahli tasawuf, dan ahli agama. Dan yang keempat, jika kamu tidak mampu melakukan yang diterangkan di atas, maka lakukan apa saja yang menjadi kebutuhanmu atau keluargamu dengan menjaga keselamatan umat Islam dari perbuatan dirimu, mereka selamat dari mulut dan tanganmu, serta menjaga keselamatan agama yakni dengan tidak melakukan kemaksiatan. Baik, yang selanjutnya etika mempersiapkan diri setiap melakukan sholat. Di sini membahas tentang tidur qailullah sebelum sholat zuhur dan bagaimana mempersiapkan diri setiap melakukan sholat fardu yakni zuhur, asar, maghrib hingga isya. Karena yang subuh kan sudah sebelumnya. Bagaimana menghadap kepada Allah dalam sholat dan apa saja yang tidak diperbolehkan dibahas dalam khutbah ini. Kemudian etika tidur, yakni ketika hendak tidur maka hamparkan alas tidur menghadap kiblat dan tidurlah pada sisi kanan tubuhmu seperti berbaringnya jenazah di liang lahatnya. Ketahuilah bahwa tidur itu bagaikan kematian dan bangunlah sana bangkit dari kubur. Untuk mengantisipasi Allah mencabut nyawamu pada malam itu, maka persiapkan dirimu untuk bertemu Allah dengan cara tidur dalam keadaan suci, meletakkan catatan wasiat di bawah kepala dan tidur dalam keadaan bertaubat dari dosa, memohon ampun kepada Allah, berkomitmen untuk tidak mengulangi maksiat lagi dan berniat untuk melakukan kebaikan pada seluruh umat Islam jika masih dibangunkan oleh Allah. Kemudian berdoa saat menjelang tidur dan baca ayat kursi, amanah Rasul sampai akhir surat, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Tabarakal Mulk. Saat terlelap tidur, upayakan dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci. Setelah bangun dari tidur, maka lakukan kembali seperti apa yang dilakukan sebelum tidur. Kemudian etika sholat. Setelah kamu selesai bersuci dari hadas dan najis, maka lakukanlah sholat dengan baca Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas agar terjaga dari syaitan yang terkutuk. Kemudian konsentrasikan hatimu pada apa yang kamu lakukan. Kosongkan hati pada hal-hal yang membuat was-was, berpikir kepada siapa kamu menghadap dan mengadu. Merasa malulah apabila kamu mengadu kepada Tuhanmu dengan hati yang lupa, dada yang penuh dengan gangguan dunia dan kotoran-kotoran syahwat. Allah akan menerima sholat sesuai dengan kadar kehusyuan, ketenangan, kerendah dirian, dan keikhlasan. Apabila hati tidak berkonsentrasi dan anggota badan tidak bisa tenang karena keterbatasan keyakinan terhadap keagungan Allah, maka anggaplah ada seorang yang solih dari keluargamu melihat padamu untuk mengetahui salatmu. Pada saat itu hatimu akan bisa berkonsentrasi dan anggota badanmu bisa tenang. Kemudian etika imam dan makmum.
Imam tidak boleh melakukan takbiratul ihram selama muadzin masih belum menyelesaikan iqamah dan imam belum meluruskan barisan makmum. Imam dianjurkan mengeraskan suara dalam baca takbir, sedangkan makmum tidak boleh mengeraskan suara kecuali kira-kira cukup hanya didengar oleh dirinya sendiri. Imam berniat menjadi imam agar mendapat keutamaan berjamaah. Imam seharusnya mengeraskan bacaan amin dalam salat yang disunahkan mengeraskan bacaan, demikian pula bagi makmum. Imam sebaiknya diam sesaat setelah membaca Al-Fatihah untuk mengembalikan nafasnya, dan pada saat imam diam, seorang makmum membaca surat Al-Fatihah dalam salat yang dianjurkan mengeraskan bacaan agar dia bisa mendengarkan bacaan imam. Kemudian imam dianjurkan berniat mendoakan selamat kepada makmum saat mengucapkan salam. Setelah salam, imam dianjurkan diam sejenak dan menghadap makmum, namun tidak boleh menoleh jika di belakangnya terdapat makmum wanita. Seorang dari makmum tidak boleh berdiri sampai imam berdiri. Imam tidak diperbolehkan berdoa untuk dirinya sendiri pada saat berdoa kunut dalam salat subuh. Imam dianjurkan mengeraskan doa kunut sementara makmum mengamininya dengan tanpa mengangkat tangan. Makmum tidak boleh berdiri sendirian, tetapi masuk ke dalam saf yang sudah ada. Makmum tidak boleh diperbolehkan mendahului gerakan imam atau bersamaan dengan imam, dan sebaiknya gerakannya menunggu gerakan imam, yakni dia tidak boleh melakukan rukuk kecuali imam telah benar-benar melakukan rukuk, dan selanjutnya. Etika pada hari Jumat. Pada hari Jumat, yakni hari raya bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu untuk hari Jumat mulai hari Kamis dengan membersihkan pakaian, memperbanyak membaca tasbih, membaca istighfar pada Kamis sore karena Kamis sore memiliki keutamaan yang sama dengan hari Jumat. Berniatlah puasa pada hari Jumat, namun disertai dengan hari Kamis atau hari Sabtu karena terdapat larangan apabila hanya berpuasa pada hari Jumat saja. Ketika Jumat pagi menjelang, maka mandilah karena mandi Jumat adalah kewajiban bagi orang yang balik, yakni perintah yang sangat kuat. Kemudian berhiaslah dengan mengenakan pakaian putih karena pakaian putih adalah pakaian yang paling disukai Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan badan dan memotong rambut, mencukur kumis, memotong kuku, bersiwak, dan apa saja yang dikategorikan membersihkan dan mengharumkan badan. Lalu bergegaslah menuju masjid yang digunakan sholat Jumat dan berjalanlah dengan perlahan serta tenang. Kemudian etika berpuasa. Tidak selayaknya jika kamu hanya merasa cukup dengan puasa Ramadan sehingga kamu tertinggal dalam mencari modal sebanyak-banyaknya dengan kesunahan-kesunahan dan dalam mencari derajat yang tinggi di surga Firdaus. Maka hari-hari yang utama diterangkan dalam hadis tentang kemuliaan, keutamaan, dan besarnya pahala berpuasa pada hari Arafah bagi selain orang berhaji, hari Asyura, 10 hari awal pada bulan Zulhijjah, 10 hari awal pada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Sedangkan berpuasa pada bulan-bulan yang mulia adalah keutamaan, yaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan keutamaan puasa dalam setiap bulan pada awal bulan, pertengahan, akhir bulan, hari-hari bulan purnama yaitu tanggal 14 dan 15. Adapun keutamaan puasa dalam setiap pekan adalah pada hari Senin, Kamis, dan Jumat. Kesempurnaan puasa adalah menjaga seluruh anggota badan dari apa saja yang dibenci oleh Allah. Di samping itu termasuk menjaga anggota badan yang lain adalah menjaga perut dan kemaluan. Tujuan berpuasa mengalahkan syahwat dan melemahkan kekuatan agar menjadi orang yang dapat menahan ketakwaan. Dan selanjutnya, menjauhi maksiat. Dalam agama terdapat dua hal, yaitu meninggalkan apa saja yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan. Sedang meninggalkan yang dilarang terasa lebih berat daripada melakukan perintah, karena hampir semua orang mampu melakukan perintah, namun tidak ada yang mampu menghindari larangan kecuali hanya orang yang bersungguh-sungguh. Maka jagalah badanmu dari maksiat terlebih pada 7 anggota badanmu. Neraka jahanam terdapat 7 pintu yang masing-masing pintu memiliki bagian-bagian tertentu untuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Dengan 7 anggota badan tersebut yaitu mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan, dan kaki. Jagalah mata dari 4 hal, yaitu lihatlah yang tidak diharamkan, lihatlah gambar yang indah dengan tanpa syahwat, dan jangan memandang orang Islam dengan pandangan meremehkan atau untuk melihat aib. Kemudian telinga, jagalah telinga agar tidak mendengarkan sesuatu yang bid'ah, menggunjing, ucapan kotor, pembicaraan yang batil, atau mengungkapkan kejelekan manusia. Mulut diperintahkan dijaga dari 8 hal, yakni berbohong, ingkar janji, menggunjing, kemudian bertengkar, adu mulut, menghabisi orang lain dengan perkataan, memuji diri sendiri, melaknat atau melakukan sumpah serapah, mendoakan jelek terhadap orang lain, dan bergurau menghina serta menertawakan orang lain. Kemudian perut, jagalah perut dari sesuatu yang diharamkan dan syubhat belum jelas hukumnya. Kemudian 2 tangan, jagalah 2 tangan dari memukul seorang muslim, mencari harta yang haram, menyakiti makhluk Allah, berkhianat atas amanat atau titipan, ataupun menulis sesuatu yang dilarang mengucapkannya, karena tulisan adalah salah satu bagian dari 2 mulut. 2 kaki, jagalah 2 kaki dari perjalanan menuju yang haram atau menuju rumah sultan yang zalim, karena berjalan menuju rumah para sultan yang zalim selain karena darurat dan mendatangi kemaksiatan adalah dosa yang besar. Sebab hal itu tergolong menghargai dan memuliakan kezaliman mereka, sementara Allah memerintahkan agar menghindari mereka. Kemudian maksiat hati. Ketahuilah bahwa sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati itu ada banyak sekali. Namun, yang paling dikhawatirkan terjadi pada 3 hal, yakni yang pertama hasud atau iri, adalah bagian dari sifat kikir. Bakhil atau pelit adalah tidak senang memberikan apa yang ada pada dirinya untuk orang lain, sedangkan kikir adalah pelit terhadap nikmat Allah yang masih dalam kekuasaan Allah, bukan sesuatu yang ada pada orang tersebut yang diberikan kepada orang lain. Hasud adalah rasa tidak terima saat nikmat Allah diberikan kepada orang lain, bagi yang berhubungan dengan ilmu, harta, dicintai manusia, atau pemberian apa saja, dengan menginginkan hal itu hilang dari orang lain meskipun dia tidak mendapatkan apa-apa dari nikmat itu. Kemudian riya atau pamer. Riya adalah syirik khafi, menyekutukan Allah secara samar. Riya adalah salah satu bagian dari 2 macam syirik. Permulaan riya adalah mencari kedudukan di hati makhluk lain agar mendapat derajat dan kewibawaan. Yang ketiga, ujub atau congkak.
Ujub, jongkak, takabur, sombong, dan merasa paling agung adalah penyakit kronis, yaitu seorang merasa dirinya paling mulia dan agung, sedangkan melihat orang lain dengan pandangan meremehkan dan menganggap hina. Intinya perbuatan tersebut pada mulut adalah aku dan aku, seperti yang dikatakan iblis yang terlaknat. Kemudian masuk ke bab yang ketiga, etika bergaul kepada Allah dan sesama. Etika kepada Allah. Ketahuilah sahabat yang tidak akan meninggalkanmu saat di rumah, di perjalanan, tidur, bangun, bahkan selama hidup sampai matimu adalah Tuhanmu, pemilikmu, penolongmu, dan penciptamu. Selama kamu mengingatnya, maka ia ada di sisimu. Saat hatimu hancur karena kelalaianmu dalam melaksanakan perintah agama, dialah yang menemanimu dan selalu di sampingmu. Jika kamu benar-benar tahu tentang Allah, maka pasti kamu akan menjadikannya sebagai teman dan kamu pasti meninggalkan berdampingan dengan manusia. Jika kamu tidak dapat melakukan semua itu setiap saat, maka luangkanlah beberapa waktu pada malam dan siangmu untuk menolongmu dan nikmatilah bersamanya dengan bermunajat. Oleh karena kamu perlu tahu etika bergaul kepada Allah. Etika tersebut adalah menundukkan kepala, merendahkan pandangan, yakin, diam, tenang, segera melakukan perintah dan menjauhi larangan, tidak menentang takdir, selalu ingat, berkonsentrasi, memilih kebenaran, tidak bergantung pada makhluk rendah diri, malu, percaya pada jaminan Allah, berserah diri pada anugerah Allah, seraya tetap berusaha. Kemudian etika orang yang berilmu. Jika kamu orang yang berilmu, maka etika orang yang berilmu adalah sabar dan selalu arif dalam segala hal. Duduk dengan berwibawa yaitu tegak, tapi menundukkan kepala, tidak sombong kepada setiap makhluk kecuali pada orang-orang yang zalim, karena bertujuan mencegah mereka dari kezaliman. Mengedepankan rendah diri dalam setiap event dan perkumpulan, tidak bermain-main dan bergurau. Sayang murid berani terhadap orang yang nakal, baik terhadap orang yang bodoh dengan tujuan memberikan petunjuk yang baik. Tidak marah kepadanya, tidak membentak saat mengatakan tidak tahu, memperhatikan orang yang bertanya dan memahami pertanyaan, menerima alasan orang lain, taat pada kebenaran, berani mengakui kesalahan, mencegah murid dari ilmu yang berbahaya, dan lain sebagainya. Etika orang yang belajar. Etika orang yang belajar kepada guru adalah memulai memberi hormat dan salam, sedikit bicara di hadapan guru, tidak berkata jika tidak ditanya, tidak bertanya selama belum diizinkan, tidak membantah yang dikatakan guru dengan mengatakan yang dikatakan fulan berbeda dengan yang kau katakan, tidak menunjuk guru sebab hanya berbeda pendapat dengan guru, terlebih merasa lebih benar dari gurunya, tidak bertanya-tanya kepada temannya saat di hadapan guru, tidak boleh menoleh ke samping, namun sebaiknya duduk dengan menundukkan pandangan, tenang, beretika seperti halnya salat, tidak banyak bertanya saat sang guru lelah, saat guru berjalan langsung mengikutinya, tidak menirukan ucapan dan pertanyaan guru, tidak bertanya di jalan, tidak buruk sangka terhadap perbuatan guru yang secara zahir diingkari karena guru lebih tahu hakikatnya. Ingatlah ucapan Nabi Musa terhadap Nabi Khidir, kenapa kamu melubangi perahu itu? Apakah agar menenggelamkan penumpangnya? Kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Ternyata Nabi Musa salah terhadap yang disangkakan karena hanya mengacu pada sisi zahir saja. Kemudian etika anak kepada orang tua. Jika memiliki kedua orang tua, maka etika anak pada orang tuanya adalah mendengarkan perkataan orang tua, mengikuti saat orang tua berjalan, taat pada perintahnya, tidak berjalan di depannya, tidak bersuara keras melebihi orang tua, jawab saat dipanggil, berusaha mencari ridhonya, merendahkan tangan tanpa pamrih saat melakukan kebaikan, tidak memandang dengan pandangan amarah, tidak bermuka masam di hadapan orang tua, dan tidak pergi kecuali mendapat izin orang tua. Etika kepada teman, yakni jika kamu bersama orang yang asing, maka etika bergaul dengan mereka, tidak ikut campur dalam pembicaraan mereka, tidak terlalu menghiraukan berita jelek mereka, melupakan kata-kata kotor mereka, menjaga jarak dengan mereka, tidak tergantung pada mereka, tidak mengingatkan kemungkaran mereka secara perlahan, dan memberi nasihat jika ada harapan mereka menerimanya. Jika berkumpul dengan sahabat dan teman dekat, maka ada dua hal yang dilakukan. Pertama, harus memiliki kriteria siapa saja yang berhak menjadi sahabat dan teman dekatmu. Jangan berteman kecuali dengan orang yang berkarakter baik dengan sahabat dan teman dekatnya. Kedua, saat persahabatan itu mengikat dan telah berjalan dengan baik, maka wajib bagimu melakukan beberapa hal demi persahabatan, yang di dalamnya juga terdapat etika-etika. Seperti mendahulukan teman dalam keuangan, membantu teman dengan tenaga saat membutuhkan, menyembunyikan rahasia, menutup aib, tidak menyampaikan kejelekan agar tidak dicemooh orang lain, menyampaikan sesuatu yang dapat membahagiakan teman, memanggil dengan panggilan yang disukai, memaafkan kesalahan, mendoakan teman baik kepada keluarga dan kerabatnya, mendahulukan menolongnya, mendahulukan mengucap salam saat berjumpa, mengatakan saat ia keluar dan mengikuti saat ia berdiri, diam saat ia bicara sampai selesai dan tidak menyela ucapannya. Sekian, terima kasih atas review terjemah Bidayah yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.